Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan saya Ibu Putri, yang kali ini saya akan memberikan materi mengenai model dan media komunikasi. Secara umum, model adalah gambaran sistematis dari sebuah peristiwa dan menggambarkan penerapan teori untuk sebuah kasus tertentu. Nah, model ini sendiri membantu kita dalam mengatur data sehingga dapat tersusun sebuah kerangka konseptual. Model komunikasi diketahui sebagai gambaran yang sederhana dari sebuah proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan atau hubungan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Nah, untuk fungsi model komunikasi sendiri terbagi atas 3 fungsi. Yang pertama, melukiskan proses komunikasi. Yang kedua, menunjukkan sebuah hubungan visual. Dan yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki sebuah hambatan komunikasi. Sejatinya, terdapat ratusan model-model komunikasi yang telah dibuat oleh para pakar. Namun, kali ini saya tidak akan menjelaskan seluruh model yang ada, tetapi saya akan hanya menjelaskan beberapa model yang sering digunakan dalam komunikasi. Baiklah, model komunikasi yang pertama yaitu model dari Scrum, di mana proses komunikasi yang memperlihatkan pentingnya peranan pengalaman dalam proses komunikasi. Nah, dalam bidang pengalaman akan menentukan apakah suatu pesan ini diterima oleh si penerima sesuai dengan apa yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Nah, Scrum juga mengatakan jika tidak ada kesamaan dalam bidang pengalaman, bahasa yang sama, latar belakangnya sama, bahkan kebudayaan yang sama, maka kemungkinan pesan yang diterima juga diinterpretasikan dengan benar. Nah, model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi yang satu arah, tidak dua arah. Sementara itu, Scrum juga menyadari bahwa ternyata pentingnya feedback dalam komunikasi. Model komunikasi selanjutnya yaitu menurut Lasswell, di mana seorang ahli ilmu politik dari Yale University ini menggunakan 5 pertanyaan yang perlu ditanyakan serta dijawab dalam melihat suatu proses komunikasi. Yang pertama yaitu who, di mana menunjuk kepada siapa orang yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. Yang memulai komunikasi ini dapat berupa seseorang dan dapat juga sekelompok seperti organisasi. Nah, pertanyaan kedua adalah says what atau apa yang dikatakan. Yang ini berhubungan dengan isi komunikasi atau apa pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Pertanyaan yang ketiga adalah to whom, di mana maksudnya menanyakan siapa yang menjadi audiens atau penerima dari komunikasi. Yang keempat adalah through what atau melalui media apa. Dan yang dimaksud media adalah alat komunikasi sendiri ya, seperti berbicara, gerakan badan, kontak mata, sentuhan, radio, televisi, surat, dan lain sebagainya. Dan yang perlu diperhatikan adalah tidak semua media cocok ya untuk maksud tertentu. Artinya mungkin ada media yang sangat-sangat tepat yang bisa digunakan dalam sebuah kondisi. Nah, pertanyaan terakhir yaitu what effect atau dampak dari komunikasi itu. Nah, pertanyaan ini mengenai dampak komunikasi dapat menanyakan 2 hal, yaitu apa yang ingin dicapai dengan hasil komunikasi tersebut dan apa yang dilakukan orang sebagai hasil dari komunikasi. Baiklah, selanjutnya model yang ketiga adalah model yang dikemukakan oleh David K. Berlow, di mana ia mengemukakan model ini yang lebih dikenal dengan SMCR, di mana kepanjangan dari S source ya, M message, C channel, dan R receiver. Nah, beliau mengungkapkan bahwa S atau sumber adalah pihak yang menciptakan sebuah pesan ya, baik seseorang ataupun atau suatu kelompok. Kemudian pesan adalah sebuah terjemahan gagasan ke dalam suatu kode simbolik, bisa seperti bahasa atau isyarat.
Kemudian diikuti dengan saluran atau channel ya, di mana medium yang membawa pesan dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran dari komunikasi. Nah, untuk model ini sendiri memiliki kelebihan. Salah satu kelebihannya bahwa model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Di mana menurut Berlo sendiri, sumber dan penerima pesan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya saja keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, bahkan budaya. Model selanjutnya yaitu adalah model Gardner yang memperlihatkan proses komunikasi yang menghasilkan pengaruh timbal balik antar manusia dan media ataupun antar manusia sendiri. Model ini sendiri menunjukkan bahwa seseorang mempersepsikan sesuatu kejadian dan mengirimkan pesan kepada suatu transmitter yang pada gilirannya mengirimkan sinyal kepada penerima. Dalam transmisi tersebut, sinyal menghadapi gangguan dan muncul sebagai media bagi sasaran. Kelebihan dari model ini di mana modelnya menghubungkan pesan dengan realitas dan konteks sehingga bisa mendekati pertanyaan mengenai persepsi dan makna. Model ini memandang proses komunikasi terdiri dari dua dimensi yang berbeda, dimensi persepsi atau penerimaan dan dimensi komunikasi atau alat kontrol. Nah, itu dia model dari komunikasi. Masih banyak lagi ya model komunikasi yang lainnya. Namun secara umum atau secara singkat saya hanya menjelaskan hanya beberapa dari model komunikasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada media komunikasi. Kita mulai dengan pengertian dari media komunikasi. Media komunikasi merupakan sebuah sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, serta mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan informasi. Tentunya media komunikasi ini sangat-sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Gimana tidak ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Proses pengiriman informasi ya di zaman modern sekarang ini yang sangat canggih ini, jadi teknologi telekomunikasi ya itu sangat paling dicari untuk menyampaikan atau mengirimkan informasi ataupun berita. Karena teknologi telekomunikasi semakin berkembang, semakin cepat, tepat, akurat, serta diharapkan juga mudah, efisien, efektif ya, juga murah gitu. Jadi ketika kita berbagi informasi, meskipun kita berada di benua yang berbeda, negara yang berbeda, di belahan dunia manapun, itu akan semakin mudah dengan adanya teknologi telekomunikasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis dari media komunikasi. Ya, bisa berdasarkan fungsinya, berdasarkan bentuknya, serta berdasarkan jangkauan penyebaran informasi. Sekarang kita masuk dulu yang pertama ya, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3. Ada fungsi reproduksi dan reproduksi serta fungsi penyampaian informasi. Nah, fungsi produksi ini sendiri contohnya seperti komputer, kemudian fungsi reproduksi sendiri contohnya seperti audio tapes, recorder atau video tapes ya. Kemudian fungsi penyampaian informasi sendiri misalnya seperti telepon, faksimil ya dan lain sebagainya. Sementara itu berdasarkan bentuknya terbagi menjadi beberapa bagian ya, seperti media cetak ya, dimana media cetak ini seperti surat kabar, brosur, buletin dan lain sebagainya. Sementara itu media visual atau media pandang ya, ini sudah pasti tahu sering digunakan, misalnya televisi atau foto. Kemudian media audio ya, sering sekali kita menggunakan yang namanya radio. Dan yang terakhir yaitu media audiovisual.
Ini contohnya seperti televisi dan movie atau film ya. Kemudian kita masuk berdasarkan jangkauan penyebaran informasi. Ada beberapa bagian, yaitu media komunikasi eksternal, kemudian media komunikasi internal. Sudah pasti ya kalau di media komunikasi eksternal ini dipergunakan untuk menjalin hubungan dan menyampaikan informasi dengan pihak-pihak luar. Bisa digunakan melalui media cetak, radio, TV, telepon ya. Kemudian kita masuk ke media komunikasi internal ya, misalnya saja dengan menggunakan papan pengumuman ya, host jurnal ya, atau media pertemuan dan pembicaraan. Sementara itu, subpokok pembahasan yang terakhir yaitu mengenai fungsi dari media komunikasi. Baiklah, untuk fungsi media komunikasi yang pertama yaitu efektivitas, di mana media komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian informasi. Fungsi media komunikasi yang kedua yaitu efisiensi, di mana media komunikasi sebagai sarana untuk mempercepat dalam penyampaian informasi. Dan yang ketiga yaitu adalah konkret, di mana media komunikasi sebagai sarana untuk membantu mempercepat isi pesan yang mempunyai sifat yang abstrak. Kemudian yang terakhir yaitu motivatif, di mana media komunikasi sebagai sarana agar lebih semangat dalam melakukan komunikasi. Tidak terasa sekarang ya sudah di penghujung. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.